Halo dulur Sampurasun, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan diberi rezeki yang melimpah. Balik lagi bersama saya Steve Austin. Pada video kali ini saya akan merangkum film yang berjudul Mechanic Resurrection tahun 2016. Oke lah dulur, tanpa panjang lebar lagi kita langsung saja ke filmnya. Film ini akan berfokus kepada seorang pembunuh bayaran yang dikhianati oleh bosnya sendiri. Dia bernama Bishop. Setelah dikhianati bosnya, Bishop pergi dan tinggal di sebuah kapal yang berada di pelabuhan. Di sana ia hidup damai layaknya orang biasa. Namun suatu hari saat sedang berada di suatu restoran, Bishop didatangi oleh seorang perempuan yang menawarkannya pekerjaan. Dia menawarkan Bishop untuk membunuh orang lagi. Tentu saja Bishop langsung menolaknya, tapi perempuan ini mengancam bahwa ia akan membongkar penyamaran Bishop di Brazil, sehingga perusahaannya dulu akan memburu Bishop lagi. Mengetahui hal ini, Bishop dengan cepat memfoto perempuan yang mendatanginya, dan karena itu keributan pun terjadi di sana. Di mana anak buah perempuan itu mencoba mengejar dan menangkap Bishop. Tak tinggal diam, Bishop langsung menunjukkan kemampuannya dan mengalahkan satu persatu musuh yang ia temui. Kemudian ia pergi dari sana dengan cara melompat ke atas kereta gantung. Tapi sialnya ia masih bisa terkejar. Tidak ada pilihan lain, akhirnya Bishop memutuskan untuk melompat dari sana. Bagusnya pendaratan tepat di atas orang yang sedang terbang di bawah kereta gantungnya. Scene kemudian berlanjut, di mana Bishop mendatangi kapal yang ia tinggali. Di sana ia melihat orang-orang yang tadi kenalnya memeriksa kapalnya. Melihat kapalnya sudah tidak aman, Bishop langsung meledakkan dan menghancurkan kapal tersebut. Kemudian ia pergi ke tempat persembunyian lain di pelabuhan yang sudah ia siapkan. Setelah sampai di tempat persembunyiannya, Bishop mengeluarkan sebuah kotak yang berisi uang, senjata, dan paspor yang sudah ia simpan. Lalu ia memasukkannya ke dalam tas. Tidak berlangsung lama, akhirnya ia pergi dari tempat itu. Singkat cerita, setelah kabur dari Brazil, Bishop datang ke Thailand ke sebuah pulau terpencil milik teman lamanya. Dia bernama May. Di sana Bishop berencana untuk bersembunyi sementara waktu. Setelah mengobrol singkat dengan Mai, Bishop diantar ke kamar lamanya yang dulu pernah Bishop tempati. Dan sesampainya di kamar itu, Bishop dengan cepat membongkar lantai dan mengambil koper tersembunyi yang juga berisi sejumlah paspor dan senjata. Saat malam hari tiba, Bishop mencari informasi tentang siapa orang yang mengejarnya. Dengan bermodalkan foto yang ia ambil sebelumnya, ia menemukan bahwa perempuan itu adalah anak buah dari seorang laki-laki yang bernama Crane. Hi, how can I help you? Speaking. Scene pun berlanjut di suatu malam, di mana Bai dengan terburu-buru datang menghampiri Bishop. Ia meminta Bishop untuk menolong seorang perempuan yang disiksa oleh pasangannya di atas kapal yang berada di pantai pulau itu. Awalnya Bishop menolak karena itu urusan pribadi, tapi karena bujukan Mai, Bishop akhirnya pergi untuk menolongnya. Sesampainya di atas kapal, saat Bishop mencoba menolong perempuan itu, perkelahian pun terjadi dan secara tidak sengaja Bishop membunuh laki-laki yang mencoba melawannya. Karena hal ini, Bishop langsung menyerahkan perempuan yang diselamatkannya kepada May dan dengan cepat berusaha untuk melenyapkan kapal yang Bishop naiki. Tapi saat sedang memeriksa perahunya, Bishop menemukan sebuah handphone dengan fotonya yang berada di sana. Mengetahui hal itu, setelah membakar kapalnya, Bishop pergi menemui perempuan yang baru ia selamatkan, dan perdebatan pun terjadi antara mereka.
Dalam perdebatan ini diketahui nama perempuan itu adalah Gina, yang ternyata juga orang suruhan dari Crane untuk mendekati Bishop. Tapi di sini Gina langsung menjelaskan bahwa ia tidak bekerja kepada Crane dan Gina melakukan hal ini karena paksaan dan ancaman dari Crane. Keesokan harinya Bishop langsung mencari informasi siapa Gina sebenarnya. Dengan cepat ia menemukan bahwa Gina adalah ketua relawan dalam sebuah organisasi yang bekerja untuk menampung korban jual beli manusia. Mendapati hal ini, Bishop mendatangi Gina dan sedikit berbincang dengannya di pinggir pantai. Di perbincangan ini, Bishop mengetahui bahwa Crane memaksa Gina untuk mendekati Bishop. Dengan ancaman, Crane akan membunuh semua orang di lembaga yang Gina kelola, termasuk anak-anak yang ia rawat. Dan karena itulah Gina mau tak mau mengiyakan permintaan dari Crane. Karena hal ini, Bishop akhirnya mempercayai Gina dan semakin lama mereka pun semakin dekat satu sama lain. Kemudian rasa cinta pun mulai tumbuh antara mereka. Tetapi kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Suatu hari tiba-tiba pulau mereka didatangi oleh anak buah Crane yang menyamar sebagai polisi untuk membawa Bishop dan Gina. Tak mau menyerah, Bishop pun mencoba melawan. Namun karena kalah jumlah, Gina dapat diculik dan langsung dibawa pergi oleh anak buah Crane. Di sini juga Bishop akhirnya mau tak mau harus menyerah. Kemudian ia mendapatkan telepon dari Crane yang mengundang Bishop datang ke tempatnya. Scene pun berpindah di kota Bangkok, Thailand, di mana Bishop mendatangi sebuah rumah untuk memenuhi undangan dari Crane. Sesampainya di sana, Bishop diperiksa kemudian dipersilahkan untuk duduk. Tapi tanpa ia ketahui, ternyata bangku yang ia duduki sudah dipasangkan bom di bawahnya. Tak lama, Crane pun tiba mendatangi Bishop. Dan karena bom di kursinya, Bishop tidak bisa melawan. Ia hanya bisa mendengarkan apa yang Crane katakan. Di sini, Crane memberikan Bishop sebuah misi untuk membunuh 3 orang pedagang senjata dan membuatnya seperti kecelakaan. Dengan imbalan, Crane akan membebaskan Gina saat pekerjaan Bishop selesai. Karena Crane mengancam akan membunuh Gina, Bishop akhirnya terpaksa mengerjakan apa yang Crane perintahkan. Misi pertama pun langsung dilakukannya, di mana Bishop berencana akan membunuh seorang laki-laki yang bernama Krill, yang berada di sebuah penjara di Malaysia. Bishop pun kemudian menyiapkan sebuah bom yang ia sembunyikan. Lalu ia menyamar sebagai penjahat dengan cara melukis sebuah tato di wajahnya. Setelah semua persiapannya selesai, Bishop langsung melakukan aksinya, di mana ia membuat keributan dengan polisi di jalanan. Dan karena hal ini, Bishop akhirnya ditangkap. Karena tato yang ada di wajah Bishop, polisi salah mengira bahwa ia adalah buronan yang paling dicari di Malaysia. Kemudian polisi memasukkannya ke dalam penjara yang tak lain tempat Krill berada. Good luck. Setibanya di penjara, Bishop mulai mendekati Krill dengan cara menyelamatkan Krill dari orang yang akan membunuhnya. He used to be Krill's best assassin. Melihat Bishop yang menyelamatkannya, Krill pun menaruh kepercayaan kepada Bishop dan mengundang Bishop untuk datang makan ke ruangannya. Sore harinya, Bishop pun dikeluarkan dari tahanannya, kemudian diantar ke ruangan tempat Krill berada. Perbincangan pun terjadi antara mereka, di mana Krill mengajak Bishop untuk menjadi anak buahnya, tujuannya untuk melindungi Krill di penjara. Tapi tanpa Krill ketahui, Bishop memiliki niatan lain. Tidak ingin membuang kesempatan ini, Bishop langsung mengambil sebuah tongkat dan dengan cepat berusaha untuk mencekik Krill hingga pingsan. Setelah Krill pingsan, Bishop mencampurkan semacam obat dan membuat Krill meminumnya hingga overdosis sampai mati. Kemudian langsung meninggalkan Krill di sana. Mengetahui Krill sudah tak bernyawa, keributan pun terjadi di penjara. Tak mau menyia-nyiakan kesempatan yang ada dengan bom yang ia sembunyikan, Bishop berencana untuk kabur dengan meledakkan tembok yang ada di sana.
Kemudian langsung melompat dan menyelam ke dalam laut dan berenang menuju kapal yang sudah diperintahkan Crean untuk menjemput Bishop. Singkat cerita, setelah misi pertamanya selesai, Bishop mulai melakukan misi kedua untuk membunuh target berikutnya yang bernama Adrian di Sydney, Australia. Bishop pun langsung melakukan pengamatan dan mencari tahu apa saja yang targetnya lakukan di kesehariannya. Dalam pengamatannya ini, ia mendapatkan informasi bahwa targetnya selalu berenang di sebuah kolam yang berada di atas gedung. Memanfaatkan ini, Bishop menyamar dan masuk ke dalam gedung tempat Adrian berada. Dengan perlahan, Bishop memanjat dari luar menuju ke atas. Sesampainya di bawah kolam, saat Adrian sedang berenang, Bishop dengan cepat melubangi kaca di hadapannya. Kemudian memasukkan semacam bahan kimia yang membuat kaca kolam renang itu retak. Dan karena hal ini, Adrian pun akhirnya jatuh dari kolam renangnya dan mati mengenaskan. Sedangkan Bishop dengan santainya pergi dari sana. Scene pun berlanjut di mana Bishop dapat menghubungi Gina karena sudah selesai menjalankan 2 misinya. Gina mencoba memberi Bishop petunjuk dengan cara menggeser kamera dan menunjukkan nomor kapal tempat Gina disembunyikan. Mendapati sedikit petunjuk, Bishop langsung mencari tahu posisi di mana kapal itu berada. Kemudian ia pergi mengejar kapal itu menggunakan helikopter. Beruntungnya dalam pencarian ini, Bishop dapat menemukan kapal tempat Gina berada. Bishop pun secara diam-diam masuk ke dalam kapal itu dan berusaha merebut Gina yang saat itu dibawa oleh anak buah Crean. Tapi sialnya setelah pertarungan yang terjadi, Bishop akhirnya dapat dilumpuhkan dan ditahan oleh Crean. Di sini Crean mengancam akan membunuh Gina dan kembali menyuruh Bishop untuk membunuh target terakhirnya. Tapi karena rasa kesalnya, Bishop kembali berulah menghajar anak buah Crean dan melompat kembali ke dalam laut. Kemudian ia pergi menggunakan alat yang sudah ia siapkan. Bishop. Scene pun berpindah di Bulgaria saat Bishop sedang merencanakan aksinya untuk membunuh target terakhir yang bernama Max, di mana Max tinggal di sebuah tempat tertutup di atas bukit dengan penjagaan ketat. Di sini Bishop tak kehabisan cara. Dengan memanfaatkan prosedur darurat yang ada, Bishop pergi ke sebuah rumah sakit. Ternyata dia akan menembak salah satu penjaga dengan senapan dari jarak jauh. Kemudian secara diam-diam menumpang ke helikopter rumah sakit yang datang untuk menolong anak buah Max yang ia tembak. Setelah berhasil masuk, Bishop dengan kemampuannya menghajar penjaga yang ada dan masuk ke ventilasi udara. Sedangkan Max langsung pergi bersembunyi ke dalam bunkernya. Tapi hal tak terduga terjadi, di mana setelah Mac masuk ke dalam bunker, ia menemukan Bishop sudah berada di sana. Perbincangan pun terjadi antara mereka dan dalam perbincangan ini, Bishop mengatakan bahwa Crean lah orang yang ingin membunuh Max. Namun karena ia tak mau diperalat oleh Crean, Bishop mengajak Max untuk bekerja sama membunuh Crean. Mendengar hal ini, Max pun langsung setuju dan mereka akhirnya berencana untuk menjebak Crean. Rencana mereka yaitu membuat Max seolah-olah sudah mati, sehingga Crean akan datang untuk mengambil kapal selam yang Max miliki. Tidak lama rencana pun langsung dilakukan, di mana Max pergi ke tempat kapal selamnya berada, dan saat tiba di sebuah jembatan, Bishop meledakkan bom yang membuat Max jatuh ke dalam air. Tapi ternyata Bishop datang menyelamatkan Max dan membawanya ke pantai terdekat untuk bersembunyi. Di sini Crean benar-benar percaya karena melihat berita bahwa Max sudah mati. Lantas Crean datang ke sana dan menyuruh anak buahnya untuk mengambil kapal selam milik Max.
Tapi tanpa mereka ketahui, Bishop sudah menyiapkan jebakan dan bersiap-siap menghabisi mereka. Tak lama anak buah Kryn pun datang dan aksi tembak-tembakan kembali terjadi. Bishop dengan mudahnya membunuh satu persatu musuhnya dengan jebakan yang sudah ia siapkan. Dan setelah semua anak buah Kryn mati, Bishop dengan cepat pergi menuju kapal tempat Kryn berada. Kemudian kembali berusaha untuk merebut Gina di kapal itu. Beruntungnya kali ini Bishop dapat menerobos masuk ke dalam kapal dengan lebih mudah. Karena anak buahnya banyak berkurang akibat dibunuh oleh Bishop saat mengambil kapal selam sebelumnya. Tapi sialnya di waktu yang sama, Gina yang mencoba melawan harus tertembak tepat di perutnya. Melihat Gina yang tertembak, Kryn langsung membawanya guna memancing Bishop dan berencana untuk meledakkan kapal sebelum ia pergi dari sana. Mengetahui kapal itu akan meledak, Bishop yang akhirnya bisa bertemu dengan Gina. Lantas dia langsung membawa Gina ke kapsul penyelamat dan mengeluarkan Gina dari kapal itu. Sedangkan Kryn dengan terburu-buru mencoba pergi menggunakan perahunya. Melihat Kryn yang akan kabur, Bishop dengan cepat membunuh anak buah Kryn yang menghalangi. Bishop akhirnya berhadapan satu lawan satu dengan Kryn. Dalam pertarungan ini, Bishop sempat terpojok karena Kryn menggunakan rantai jangkar. Namun Bishop dapat melawan memakai rantai yang digunakan Kryn. Di sini Bishop berhasil mengalahkannya, yang kemudian mengikatnya dengan rantai sehingga Kryn tidak dapat bergerak. Di akhir pertarungan mereka, Kryn mengatakan bahwa Bishop tidak akan selamat dari ledakan kapalnya. Namun yang terjadi, Bishop malah kembali masuk ke dalam kapal. Tidak lama ledakan besar pun terjadi. Setelah kapal Kryn meledak dan terbakar, Gina yang saat itu berada di kapsul penyelamat berhasil diselamatkan dan dibawa ke daratan. Karena mereka tidak bisa menemukan mayatnya, Bishop dinyatakan mati akibat ledakan yang terjadi. Singkat cerita, setelah semua yang terjadi, Gina kembali mengurus organisasinya di Kamboja, sedangkan Mei tetap tinggal di pulau kecilnya. Namun hal tak terduga terjadi. Suatu hari saat sedang mengajar, tiba-tiba Gina melihat Bishop yang masih hidup datang ke tempatnya. Ternyata saat ledakan terjadi, Bishop kembali masuk ke dalam kapal adalah untuk berlindung di dalam tempat penyimpanan jangkar yang tidak hancur karena ledakan. Dan setelah bangkai kapalnya dinaikkan ke daratan, Bishop diam-diam keluar dari sana. Di akhir film, Max yang melihat Bishop dalam rekaman CCTV menghapus videonya dengan tujuan agar Bishop tetap dinyatakan mati. Oke dulur, dan film ini pun udahan bor. Nah itulah dulur seluruh alur cerita film Mechanic Resurrection tahun 2016. Jika ada kesalahan, saran maupun kritik silahkan tulis di komentar. Sekian dari saya Steve Dul Austin, unjuk diri dan mengucapkan terima kasih.